Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam kehidupan kelak akan mengalami yang namanya kematian. Sisa hidup yang dijalani sekarang hanyalah menunggu waktu, menunggu maut, dan dari sini kehidupan sesungguhnya akan dimulai. Saat manusia meninggal, maka akan terputus semua amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Hal ini sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata li ibni Adam inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin zariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladu yad'u lah." Apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi. Sebagai muslim yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentu akan sangat berharap amal yang pernah dikerjakan semasa hidup bisa menghantarkannya menuju surga yang telah Allah sediakan. Harus kita ketahui, ternyata bukan hanya pahala saja yang bisa tetap diterima ganjarannya saat seseorang telah tiada. Sama halnya dengan dosa yang telah dilakukannya. Selama ini kita hanya tahu bahwa ada beberapa amalan jariah yang pahalanya akan tetap dapat dirasakan oleh si pelaku amal walaupun sudah meninggal dunia. Namun ternyata itu pun akan berefek sama dengan pelaku dosa. 2 dosa yang terus mengikuti kita walau sudah meninggal. 1. Orang yang menjadi pelopor maksiat. Pelopor adalah orang yang mengawali segala sesuatu. Ia tidak menyuruh orang lain agar mengikuti perbuatannya, namun secara tidak langsung, perbuatannya telah menginspirasi orang lain berbuat hal serupa. Berarti orang yang mengikuti tergerak secara sukarela tanpa paksaan sedikit pun. Jika perbuatan tersebut ada dalam ranah amal soleh, tentu akan menjadi hal yang sangat bagus. Ia berhasil mendakwahkan kebaikan tanpa orang mengikuti merasa tertekan dan tergurui. Orang yang mengikuti rela hati ikhlas lillahi ta'ala mengikuti jejak langkah-langkah kebaikan orang tersebut. Namun lain cerita, jika seseorang menjadi pelopor amal yang buruk, ia telah berhasil menginspirasi orang lain untuk berbuat maksiat serupa dengan dirinya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdillah, "Siapa yang mempelopori satu kebiasaan buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka." Hadis riwayat Muslim. Maka demikian pula dengan putra Nabi Adam yang bernama Qabil. Qabil adalah orang pertama yang menumpahkan darah orang lain. Qabil membunuh Habil yang merupakan saudaranya sendiri karena menginginkan jodoh yang lebih cantik yang diperuntukkan bagi Habil. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumbuhan darah itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang mengikuti berbuat dosa serupa bukan berarti tidak mendapatkan ganjaran dosa pengikutnya, tetap mendapatkan ganjaran dari dosa akibat perbuatannya. Namun si pelopor akan memikul dosa keburukan yang diperbuat pengikutnya. Jika pengikut maksiat itu bukan hanya seorang, maka semakin berlipat-lipatlah dosa yang diterima si pelopor. Dosa yang membuatnya dilemparkan keras ke dalam neraka, ke dalam api yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min zalik. 2. Orang yang mengajak atau memaksa orang lain berbuat salah. Kategori kedua ini berbeda halnya dengan pelopor. Kategori kedua ini selain dirinya berbuat maksiat, ia pun menyeru orang lain untuk berbuat hal serupa. Ajakannya bisa berupa seruan motivasi maupun berupa paksaan. Orang yang demikian adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat." Dan berikut dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Quran Surat An-Nahl ayat 25.
Hadis bermakna serupa diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengajak pada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun." Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jika kesesatan tersebut berupa perbuatan yang sudah jelas penyimpangannya seperti ajakan untuk merampok, mencuri, membunuh, menganiaya orang lain, berbuat mesum dan sebagainya, mungkin kita dapat berpikir dua kali untuk menerima ajakan tersebut. Kita tahu hal-hal tersebut akan berbuah penyesalan di akhirat kelak. Akan tetapi, jika kesesatan tersebut berupa ajakan untuk berbuat syirik dibungkus dengan dalih ibadah, biasanya banyak orang yang tergelincir ke dalamnya. Seperti penggalan ayat tadi, mereka tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka tengah disesatkan. Namun ketidaktahuan ini tidak menyebabkan mereka terbebas dari dosa. Mereka telah bersalah karena menyadari mereka tidak berpengetahuan namun tidak mau mencari tahu. Mereka telah bersalah karena telah mempercayakan segala praktek ritual peribadahan tersebut pada orang yang dianggap alim. Padahal orang alim yang tidak memurnikan ibadah untuk hanya Allah, baik dalam hal zat yang diibadahi maupun tata cara peribadahan, ia sebenarnya adalah menyesat dan menyesatkan, orang berbahaya dan membahayakan, orang yang akan mendapat limpahan dosa walaupun raganya telah tiada. Sahabat yang beriman, itulah dua dosa yang terus mengikuti kita walau kita sudah meninggal. Semoga apa yang disajikan menjadi ilmu buat kita agar menjauhi dua hal tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tahukah Anda bahwa kematian selalu mengintai kita? Tidak ada yang bisa lari ketika malaikat Ijroil, sang pencabut nyawa, datang menjemput. Ternyata malaikat maut tidak hanya datang saat nyawa manusia akan dicabut, namun mencapai hingga 70 kali dalam sehari. Itu artinya Ijroil menziarahi manusia setiap 21 menit sekali. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Ijroil datang dan memperhatikan wajah-wajah manusia yang sedang tertawa-tawa. Maka berkatalah Ijroil, "Alangkah herannya aku melihat orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih bersenang-senang bergelak tawa." Manusia secara fitrah memang tidak bisa melihat malaikat yang gaib ini, kecuali orang-orang soleh yang senantiasa ingat akan kematian. Golongan ini tidak lalai dan selalu sadar terhadap kehadiran malaikat maut, karena mereka selalu memperhatikan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan mengenai perkara-perkara gaib, terutama perihal kematian dan hubungannya dengan malaikat maut. Malaikat Ijroil diciptakan oleh Allah dengan wajah 4, satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi diletakkan di telapak kakinya. Malaikat Ijroil diberikan kemampuan luar biasa oleh Allah sehingga dari ufuk barat hingga timur bisa dijangkaunya dengan mudah. Ijroil memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ketujuh dan salah satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Di dalam suatu riwayat diceritakan sebagaimana cara kerja Ijroil mengetahui kapan manusia sudah tiba ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon di bawah aras, yakni Sidratul Muntaha, di mana daunnya itu sama banyaknya dengan bilangan manusia atau makhluk yang Allah ciptakan di dunia. Jika seseorang itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya hanya tinggal 40 hari lagi dari hari yang diputuskan. Daun tersebut kemudian jatuh kepada Ijroil. Dengan demikian malaikat Ijroil mengetahui bahwa tugasnya mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Para malaikat menyebutnya sebagai mayat di langit, meskipun hidup manusia tersebut masih 40 hari lagi. Setelah itu akan jatuh 2 titisan dari bawah aras pada daun menuliskan mayat langit ini, satu titisan berupa warna hijau dan satu lagi berupa warna putih. Jika titisan yang berwarna hijau, maka alamatnya celakalah dia dalam menempuh ajalnya. Dan kalau titisan putih jatuh pada daun orang yang nama ditulis pada daun itu, maka pertanda berbahagialah orang itu saat ajal datang menjemputnya. Untuk mengetahui tempat mati, maka Allah menjadikan malaikat arham. Apabila Allah mencipta sesuatu kelahiran, dia diperintahkan malaikat arham tersebut masuk ke dalam sperma yang berada dalam rahim ibu, dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati.
Lalu keluarlah seorang hamba itu menuju kemana saja di pelosok bumi ini. Kemudian pada saat kematian tiba, ia pun akan kembali pada tempat pengembalian daripada debu, di mana disitulah ia akan menemukan ajalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Sahabat yang beriman, begitu tertib tata cara kerja Allah yang mungkin tidak akan bisa diterima oleh nalar manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mengingat kematian, dan ketika malaikat maut menjenguk kita untuk berakhir kalinya, kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.